Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang kajian informasi, salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar ilmu perpustakaan. Namun sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada alias Rikaton Lintang, kedua Aditya Felix Datoti, ketiga Anida Rizky, keempat Arina Dwi, dan yang terakhir Aura Aulia. Hari ini kita akan membahas pengertian, batasan kajian informasi, ruang lingkup, hubungan perpustakaan dan informasi, serta peran perpustakaan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pengertian. Jurusan ilmu perpustakaan sering diberi tambahan nama informasi, sehingga namanya menjadi ilmu perpustakaan dan informasi atau ilmu informasi dan perpustakaan, karena kedua ilmu ini berkaitan. Objek kajian informasi sangat luas, sampai saat ini masih terus berkembang dan semakin melebar. Namun, kajian informasi dalam ilmu perpustakaan terfokus pada irisan informasi, teknologi, dan manusia. Pada awalnya, kajian informasi hanya berbasis sistem dan mengabaikan posisi manusia. Semua pengukuran hanya terkait dengan informasi itu sendiri tanpa memandang fungsi manusia sebagai pembuat dan penerima informasi. Akhirnya, pada tahun 1970 sampai 1980-an, era baru kajian informasi muncul, terkhusus kaitannya dengan komputerisasi. Kemudian terjadilah interaksi antara manusia dan komputer yang dioperasikannya atau disebut dengan human-computer interaction. Sampai saat ini, kajian tentang hal ini masih terus berkembang. Selanjutnya, pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan tentang batasan kajian informasi berdasarkan teori Wilson. Wilson membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah mutasi atau isi atau konten informasi. Intinya, isi atau hal yang ingin disampaikan dalam informasi tersebut. Yang kedua, ialah sistem informasi. Sistem informasi sama saja dengan arsip sebagai alat untuk menyimpannya secara digital. Yang ketiga, ialah manusia atau orang sebagai pengguna informasi dengan cara mencari informasi dari apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, organisasi. Organisasi di sini digunakan untuk mencari informasi pribadi atau organisasi yang cakupannya luas. Slide selanjutnya, yakni ruang lingkup. Yang pertama, teori, metode, dan evaluasi temu balik informasi atau information retrieval. Temu balik informasi adalah layanan penyediaan informasi atau sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, bibliometrika, yaitu penerapan metode kuantitatif terhadap informasi terekam seperti majalah dan buku yang bertujuan untuk menganalisis data dari karya tersebut. Yang ketiga, komunikasi ilmiah dan transfer informasi dalam dunia pengetahuan. Kajian ini membahas proses pencetusan, pengolahan, penyebaran, dan penggunaan informasi terutama di kalangan ilmuwan. Yang keempat, rancang bangun atau desain serta evaluasi sistem informasi. Sistem informasi yang telah tersusun seringkali kurang dimanfaatkan atas dasar alasan tertentu. Hal ini mendorong usaha pengkajian ulang rancang bangun sistem informasi. Yang kelima, produk serta jasa informasi khusus. Informasi yang dihasilkan oleh berbagai sistem informasi tidak saja terbatas pada penyerahan dokumen, melainkan juga berbagai produk informasi yang telah disesuaikan dengan keperluan pengguna. Yang keenam, komputer sebagai alat olah informasi, terkhusus pengolahan data bibliografi. Dan yang terakhir, representasi informasi merupakan bagian dari temu kembali informasi terkait data bibliografi. Bentuk representasi informasi pada umumnya berupa indeks dan abstrak. Selanjutnya adalah hubungan perpustakaan dan informasi. Perpustakaan adalah pusat pengelolaan informasi dan sumber-sumber informasi untuk kepentingan masyarakat luas.
Segala macam informasi ada di perpustakaan, terutama informasi yang telah terekam. Informasi yang sangat banyak dan sangat besar ini tersebar di berbagai jenis perpustakaan. Sebagai penghimpun, pengolah, dan sekaligus sebagai distributor informasi, perpustakaan harus berusaha mengorganisasikan informasi. Dalam rangka pengorganisasian itu, perpustakaan perlu meningkatkan dan memperbarui sistem penelusuran informasi. Karena dengan banyaknya sumber-sumber informasi yang tersebar, sebagian pengguna pasti akan merasa kesusahan untuk mencari informasi yang diperlukannya. Penyaluran informasi perpustakaan juga harus terus dikembangkan, karena dengan pengembangan ini perpustakaan dapat menunjang proses penelitian, belajar mengajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Peran perpustakaan 1. Menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. 2. Menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca, serta membangkitkan kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. 3. Mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau dengan penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. 4. Motivator, mediator, dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. 5. Berperan sebagai agen berubah, pembangunan, dan kebudayaan manusia. Itu tadi pembahasan singkat kami tentang kajian informasi. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.